banget sama dia. Nggak pakai baju malah. Baju tahanan nggak ada. HP mundur, HP mundur. Kawan-kawan ini tak mampu ngirim ini lah. Kalau cepat ngirim awak ndak aja mewakili. Pak kemarin pegang BB enggak? Tunjuk BB-nya. Iya. Hah? Bisa, Pak? Kopit, sorry. Astagfirullah. Itu jelas laki-laki perempuan. Iya Perempuan tuh, panik mana namanya. Kau pikir laki-laki itu? Iya tadi. Pegang BB ya, Pak? Jadi mungkin dari skillnya dia sendiri, mungkin murni dari diri dia Pak munculnya, yang keahlian itu. Nggak pernah belajar dari yang ada kali. Itu handphone udah kan? Mana nggak hidup handphone? Handphone itu hidup. Tadi kan udah. Oh tadi udah. Duh macet tadi loh. Jadi gini Pak, mungkin dari keanggotaan yang ada, jadi dia kan memberikan 1 dapat 5, ya. Jadi mungkin awalnya orang ini menanamkan awalnya 100.000 misalnya, kemudian dalam waktu sekian hari dia kembalikan 500.000, dan ini menjadi pembicaraan di luar bahwa itu betul ada. Sehingga orang-orang yang lain terpengaruh, ikut ya berbondong-bondong menanamkan saham. Seperti yang disampaikan tadi saudara pelapor, dia sampai mengumpulkan rekanannya, keluarganya, mengumpulkan jadi 1,5 M. Tentunya dengan memberikan keyakinan kepada yang lain bahwa ini benar ada. Ya. Tetapi seperti yang saya bilang, semakin banyak yang ikut arisan ini, semakin banyak hutang yang ditanggung oleh tersangka. Ya, karena uang itu dihutangnya itu aja Pak, karena dia nggak ada core bisnis, tidak ada memiliki usaha mungkin main saham di luar gitu. Ini nggak ada. Murni hanya memutar uang dari anggotanya ini. Ya. Jadi di sini BB yang dijadikan BB itu sebanyak BB mobil khas, Samsung, STNK, ATM, STMBI sama BNI. Nah, yang mau saya pertanyakan, dari jumlah uang yang setorkan 21 miliar itu, apakah ada yang dijadikan sebagai uang lainnya yang masih tersisa dari 21 ini? Sehingga tidak ada jelas. Jadi ini dasar dari baru buku rekeningnya itu masih ada saldo 400 jutaan, ya. Tetapi mungkin ini sudah sampaikan kepada rekan bahwa dari 21 M ini, jadi punya gelombang satu gelombang, ya, sudah ada orang menanamkan dan ini diputar dibayarkan kepada orang lain lagi, gitu. Jadi 21 M ini mungkin bisa jadi berkurang karena dia membayarkan keuntungan kepada keanggotaan dia itu. Ya. Kalau untuk uang cash tidak ada kita amankan, hanya rekening. Ya, lebih kurang 400 juta. Kemungkinan pasal apa ada kejahatan keuangan itu kayak di sendiri, soalnya kan dia ada 2 mobil nih. Apakah 2 mobil ini dibeli sewaktu sebelum dia jadi owner atau saat jadi owner? Ini kan mobilnya ada juga di atas sama Agia. Nah, mobil ini dibeli dari uang investasi itu gimana?
Jadi gini, ini kan kegiatan ini dimulai dari 2019. Tentunya yang kita amankan ini sejak mulai berdirinya arisan ini. Kalau di luar dari itu, kita tidak mungkin mengamankan. Ya. Bisa jadi konflik yang dari sini. Ya. Masih dugaan, nanti kan kita dalami lagi itu. Ya. Semua dari editorial. Dari kegiatan yang dilaksanakan ini, itu yang paling banyak yang menjadi sasaran korban itu siapa? Siapa masyarakat yang kelas mana gitu, apa tetangganya cuma atau sudah menyebar kemana-mana atau sudah seminggu yang pertama. Yang kedua, itu kan berbentuk arisan. Nah yang sudah dilaksanakannya apa aja? Mungkin artinya ada sembako, ada elektronik atau apa. Nah itu bagaimana sistem dia membagi itu? Seperti apa gitu? Ini kan ada 24.000 orang juga masyarakat yang jadi korban 24.000. Sementara itu ya, Pak, sistem tadi Pak Risma, ya, pertanyaannya tadi bagaimana cara PANI membayar? nah, Capek megang. yang jadi sasarannya kelas masyarakat yang mana itu? Apakah sudah mengakar ke INU atau? Nah, berdasarkan dari hasil keterangan yang kita ambil, sebenarnya tidak ada sasaran mana oh ini apakah pengusaha apa yang mau disasar oleh tersangka. Cuma dia apa sifatnya itu kan dari mau to mau apa dari pembicaraan dia punya admin yang bilang dia punya admin itu adalah benarnya ada orang-orang yang pertama kali dia mengikuti dengan PANI karena ternyata dia melihat itu adalah di program ini berjalan, akhirnya dia bertugas untuk bertugas mencari klien-klien yang lain, apa investor yang lainnya lagi. Nah setelah dia mencari itu, makanya si PANI ini belum tentu dia mengenal semua orang yang ikut dalam arisannya. Jadi dia hanya mengenal orang yang disebut adalah ketua adminnya itu. Dialah 31 orang lagi nih. ya dialah yang menghimpun dana itu baru disetorkan ke PANI. Nah bagaimana tadi pertanyaan gue apakah program-program itu sudah berjalan? Itu berjalan, buktinya adalah banyak yang tergiur karena ternyata kegiatan berjalan. Contohnya sih gitu. Ada orang dia 100.000 dia membayar 500.000 ya kan. Nah untuk dia membayar 500.000 itu berarti dia akan mengorbankan 5 orang atau 5 sampai 6 orang untuk membayar 1 orang ya 1 banding 6 itu baru 1. Kalau 2 berarti 12. 1.000 berarti berapa orang yang dilihat. Jadi di orang-orang yang tergiur ini hanya orang-orang yang melihat oh ya sebelah situ cair, yang lainnya enggak. Gitu. Demikian. Kemungkinan apa tadi kan? Kemungkinan pasal lain misalnya data terbarukan atau keuangan itu. Baik, kita berdasarkan hasil gelar kita baru menetapkan untuk satu pasal terlebih dahulu. Apabila kalau namanya kita didukung oleh namanya ada keterangan ahli lainnya untuk penerapan pasal yang lainnya kita akan menerapkan. Namun untuk saat ini kita baru menerapkan dari pasal 378 dan 378. Ya. Dari 24.000 sekian itu sudah menyebar di beberapa kabupaten yang sudah korban. Apakah ini saja? Apakah ada luar? Baik, dari 24.000 itu kita tidak bisa mengidentifikasi orang itu berasal dari mana saja. Kita baru identifikasinya baru dari hasil ketua admin dia saja. Orang itu yang baru kita periksa, kita maraton kemarin pada saat kemarin rame-rame di Senayan itu kita maraton langsung. Itu kita belum orang ini punya ada berapa orang yang ikut menjadi pengikutnya. Kita tidak tahu orang ini ada yang bilang. Cuman ada beberapa dari keterangan ada yang dari Pekanbaru, ada yang dari luar, sampai banyak ya
Tapi kan yang kita identifikasi yang tahu memang yang berhubungan dengan suami adalah orang-orang yang ada di sekitarnya dia, yang ketua-ketua admin itu domisilinya ada di mana. Jadi ini arisan yang sudah jalannya apa gitu, uang, benda atau apa gitu yang Iya. Jadi tadi kan sudah jadi ada contohnya bentuknya sembako. Ada dia sembako, orang ini membayar 100.000, dia bisa dapat minyak 1 kilo, beras berapa kilo. Itu yang dijanjikan oleh tersangka terhadap nasabahnya. Nah macetnya kapan kira-kira? Sudah berapa lama baru macet? Oke, macetnya itu sekitar akhir tahun 2020. Jadi mulai dari awalnya dia tuh tersangka menjanjikan pengembalian uang dananya itu cukup lama, ada 3 bulan, ada 5 bulan. Nah, sekitar bulan-bulan akhir tahun 2020 dia baru membuat sebuah program yang jangka waktunya cukup pendek, yaitu ada yang 10 hari, ada yang seminggu. Nah, itulah karena cukup pendek itu akhirnya dia mulai start, dan cukup banyaknya orang yang semakin banyak yang gabung, akhirnya dia yang keteteran sendiri karena tersangka ini dalam memenuhi janjinya secara pembukaan itu pembukaan pasar loh ibaratnya debit kredit. Jadi mana yang mau dicairkan itu ya tidak ada sistem yang rapi di dalam pencairan tersebut. Tidak ada rentang waktu ya, misalnya ini seminggu, ini sebulan. Ya harusnya minimal kan harus ada pembukaan yang jelas ya. Nah ininya bentuknya cuma hanya bentuknya rekapan saja yang saya akan temui. Ya. Selama 2 tahun itu kan sudah ada yang diuntungkan. Dalam pengembangan apakah berarti bukan yang diuntungkan dari bisnis ini, bisnis online ini? Jadi kan kerugian aja yang kita bicarakan. Ada nggak kira-kira dalam pengembangan dari saksi kami ada yang diuntungkan? Masih dalam bisnis ini? Masih dalam pengembangan Pak, karena kita masih meriksa 31 ketua itu, ya kan? Jadi kita akan lihat, ya kita nggak tahu mana ada ketuanya yang lebih untung lagi, kita nggak tahu ya. Nanti setelah pemeriksaan kita selesai semua. Jadi kalau bisnis itu ada untung dan rugi. Ya, dan melapor pasti yang rugi. Ya, kalau kita melihat dari 2019 sampai sekarang ya pasti diuntungkan si Pani. Ya, pasti itu Pak ya. Kalau tidak mungkin dalam waktu 2 bulan mungkin sudah tutup ya. Ya kan, karena menguntungkan, tentunya usahanya tetap berjalan. Kemudian siapa lagi yang diuntungkan di situ nanti hasil pemeriksaan kita. Dari 31 orang ini. Dari 31 kelompok itu semua warga himpunan. Nanti gini aja Pak, tadi yang 31 orang tadi sampaikan nanti pemeriksaan misran aja. Jadi datanya tuh kalau saya sebut Kamu mana? saya belum baca saya tuh Pak. Kira-kira pasal berapa yang disahkan untuk tersangka ini? 372, 378. 4 tahun. Jadi korbannya banyak nih. Ya. Jumlah pelapor sekarang berapa? Yang ada saat ini di laporan kita ini kan Erawati ya. Erawati dan kawan-kawan. Ada berapa orang Pak? Apakah akan bertambah hukuman atau konsekuensi yang diterima tersangka bila ribuan yang lain melaporkan? Atau sama? Kan kita kan tidak bisa orang dilaporkan dalam perkara yang sama 2 kali Pak. Ya. Berarti laporan kita berdasarkan dari yang Herawati ST tadi tadi. Iya. Dari yang salah Herawati ST. Kalau kejadian Kemudian Jason ada beberapa pertanyaan. Yang pertama seperti ini. Dia juga berhasil menggait dan menipu orang dan begitu 24 orang. Background dia itu apa sih sebelum menjalankan honor ini? Dia sebagai owner aksi ibu ini dan juga
atas, yang kedua seperti ini Pak. Jika diperhatikan di itu sendiri banyak macam-macam investasi, hanya saja modus dan caranya sedikit berbeda-beda. Sepengetahuan Jason saja, ada yang seperti si Fani yang sembako, emas dan lain-lain ternyata bodong. Dan dia berhasil menggait 24.000 orang. Atau investasi lagi yang terkenal di Indonesia ada namanya EBC Cash, ada juga namanya EBRD. Nah, seperti apa sih cara membedakan? Ini loh investasinya tuh yang bodong tuh seperti ini, dan investasi yang benar-benar tuh seperti ini. Faktanya masyarakat ini tidak paham mana yang membedakan investasi yang benar sama yang tidak. Buktinya sudah 24.000 berhasil ditipu oleh si Bali. Satu model investasi. Investasi yang lainnya masih banyak. Nah, kita nggak bilang dia bodoh investasi yang lain. Tapi kan Jason selaku orang awam masih bingung ini membedakannya seperti apa sih. Baik, kalau terkait dengan background, tadi disampaikan bahwa yang bersangkutan adalah wira swasta. Ya, tidak ada background core bisnis itu tidak ada. Katanya jualan pesan ini katanya. Jualan baju. Ya, yang bersangkutan adalah jualan baju di daerah mana itu? Pas di samping rumahnya. Yang ada garasi mobil itu ya. Nah, di situ jualan bajunya. Ya. Kemudian terkait dengan masalah bagaimana cara membedakan investasi itu, mungkin dari awal ya saudara kan bisa melihat bahwa investasi itu apakah tidak masuk akal kan bisa dilihat ya. Contohnya dia memberikan 1 tapi dapat 5. 34. Itu kira-kira masuk akal nggak? Seharusnya kan masyarakat bisa melihat dari mana dia bisa mendapatkan yang 5 ini, sedangkan dia tidak punya core bisnis ataupun bermain saham ataupun yang lainnya. Sehingga mungkin dari masyarakat seharusnya lebih bijak ya, dan lebih cerdas lah melihat bahwa ini investasi yang tidak bisa diikuti karena terlalu memberikan keuntungan terlalu besar ya, 1/5 ya, 500% yang diberikan kepada nasabahnya. Ya, terkait dengan investasi lain ya nanti kita mungkin bicara di lain waktu masalah itu ya. Jelas kita ada menangani perkara juga tapi nanti ya. Ya, silakan Pak Kasih mau nambahkan ya. Untuk menambahkan, untuk tadi kan pertanyaan yang dari Pak Jason terkait bagaimana sih membedakan namanya apakah itu investasi bodong atau bukan. Pertama kita harus melihat namanya kegiatan apa yang dijanjikan. Ketika namanya seseorang untuk menanamkan sebuah duit itu pertama lihat berkaitan dengan kepada siapa dia menanamkan uang itu dan akan diapakan duit itu sehingga kita mendapatkan keuntungan. Di situ harus dilihat. Jadi ketika namanya kita menanam uang itu yang harus yang dibijaki oleh masyarakat. Jangan asal bilang, oh untungnya sekian, tapi tidak tahu asal muasal keuntungan itu berasal dari mana. Itulah sebenarnya untuk yang kasusnya Pak Saudara Fani ini, kalau kenapa kita bilang ini investasi bodong, sebenarnya ini adalah murni sebuah penipuan. Tetapi rangkaian kegiatannya seperti layaknya sebuah investasi. Ketika kita menanam 1, kita mendapat 5. Kita menanam 1, kita mendapat 3. Seperti layaknya penipuan. Cuman kalau kita harus case Pak Jason untuk bilang ada yang kegiatannya ada yang memang harus ada izin dari OJK, ada yang mau izin dari Sorti. Itu yang harus kita lihat dari tergantung, nggak bisa saya mengatakan itu adalah harus dari izin dari mana ini, harus dilihat dulu dari core bisnisnya dari mana, izinnya sesuai dengan dinas yang terkait. Kemudian
di investasi Sipan ini adakah korban dari politik? Kita tidak usah menyinggung masalah itu. Ya. Ya. Maksud dasar itu begini, Pak. Jika dia hasil memahami dan yang terdapat tadi digait sama dia, apalagi lah jasa yang cuma wartawan. Dia mau dulu ya. Kesempatan itu saya tidak menjawab itu. Tiga pertanyaan. Tiga pertanyaan. Yang sudah bertanya, satu bertanya lagi. Sudah tuh pasti dulu. Pasti dulu. Tiga pertanyaan terakhir. Terima kasih Pak. Saya Asri dari Antara. Pertanyaan simpel saja Pak. Hasil pemeriksaan terhadap Pani, apakah sudah ada mengarah pada tokoh utamanya selain Pani? Yang kedua, mengapa begitu antusiasnya Pani ini untuk mengembangkan bisnis ini tadi? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Jadi gini Pak, tadi kan sudah saya jelaskan dari awal bahwa Pan ini sebagai owner, ya, owner dari arisan, berarti dia merupakan tokoh utamanya. Ya, dia membawahi ada 31 kaki sebagai ketua-ketua kelompoknya. Jadi kalau Bapak tanyakan terkait dengan tokohnya, ya pasti itu si Pan sendiri. Ya, di atasnya tidak ada, karena dia tidak ada kegiatan-kegiatan core bisnis yang lainnya. Ya kan? Oh, yang kedua apa? Bisnis Pani ini kan berjalan 2 tahun. Apakah hasil pemeriksaan bisa diceritakan sedikit mengapa begitu antusiasnya dia mengembangkan usaha? Pak dari SPB itu karena Ya. Kenapa dia bisa sampai bertahan sampai 2 tahun? Saya boleh bilang dia harus untuk membayar satu, dia harus mencari 5 atau sampai 6 orang untuk membayar 1 orang. Nah, untuk membayar yang orang yang kedua bagaimana? Dia itulah yang namanya bila di lubang tutup lubang. Dia harus mencari lagi orang-orang yang bisa dia janjikan. Makanya pertama dia hanya menjanjikan dalam jangka waktunya yang cukup lama, 2 bulan, 3 bulan, ada yang 6 bulan. Tapi untuk lamanya mungkin ada orang yang butuh yang cepat, makanya dia bisa programnya dalam waktu 10 hari dia sudah bisa memberikan sebuah keuntungan yang cukup fantastis, bisa sampai 500%, ada yang 300%, ada yang itu kan cukup menggiurkan bagi masyarakat. Akhirnya banyak yang ikut, ada yang ikut, terus ada yang memang dasarnya dia sudah pernah dapat pencairan karena senang dilipat lagi, ada yang seperti itu. Jadinya kenapa bisa ini bertahan lama? Akhirnya mungkin tersangka ini ibarat sampai harus ibarat berhenti pun nggak bisa, karena dia harus dikejar lagi orang yang belum dia bayar, ya kan? Tambah lagi tidak ada namanya kalau bisnisnya, tidak ada bisnis putar uang itu mau kemana? Kalau dia punya, dia mau berhenti pun bisa. Ya, udahlah saya punya uang sekian, udahlah saya putar ini dulu, bisa. Ini karena tidak ada, dia harus mencari lagi. Karena itu makanya kita pada saat itu ada meledak ini, kita memutuskan untuk menahan dia, untuk agar dia tidak mengulangi, dia tidak menambah lagi korban-korban berikutnya. Untuk itu demikian. Dan terakhir Tapi yang bertanya tadi tapi kan yang ditanya ini tidak menyangkut kepada pertanyaan yang lain. Udah pertanyaannya sesuai dengan Kalau pertanyaan itu ditanyakan orang yang di dalam, aja singkat aja. Jumlah uang yang berhasil ditamankan dan yang dalam negeri yang betul masih mungkin tidak ada. Nah, itu kapan bisa diskusi? Ada apa nih dari penyitaan selain daripada mobil tadi? Jadi untuk tepatnya kita belum tahu Pak, tadi saya bilang sekitar 400-an. Ya. Betul. Nanti mana tahu ada ketemu buku tabungan yang lainnya lagi kan?
bertambah lagi. Ya, sementara ini yang kita amankan berdasarkan buku rekening itu ya sekitar itu. Ya. Apa nama tren bisnis bodong yang dibuat si tersangka Sukma ini kepada korban itu? Barangkali oh ini bisnis kita ini namanya bisnis 1:5 gitu. Apa namanya? Nama peribadanya? Arisan Sultan. Arisan Sultan. Investasi tabungan. Investasi tabungan ya. Arisan Sultan. Jadi nggak perlu nabungnya di bank, cukup di Fani aja. Mungkinnya 500%. Kita anukan kebijakan keuangan itu. Izinan dari suara aliran ada. Suara aliran. Umur. Apakah tidak ada ataupun pasal lain yang ditetapkan kepada tersangka? Lakukan Itu udah dijawab Pak. Ini akan ada runtutannya. Selain itu, dan kita kan sudah menetapkan saudara Fani jadi tersangka, dan Fani tetap akan menggunakan kepada istilahnya class member-nya, artinya kan para ketua-ketua, dan para ketua-ketua ini juga dia bergentayangan di lapangan. Nah, bagaimana statusnya ketua yang ditunjuk oleh Fani? Ya sementara ini kan sebagai saksi dulu Pak. Kita masih sebagai saksi. Nanti kalau seandainya hasil pemeriksaan kita dan ada bukti kuat untuk menaikkan dia sebagai tersangka, pasti kita naikkan dia tersangka juga. Pak Kasmidi. Siap. Ada lagi yang lain? Terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapolres dan jajaran saudara semuanya. Sedikit ini berceramah. Ini sedikit mewakili pertanyaan masyarakat Pak Kapolres dan masyarakat. Masyarakat mengetahui bahwa Fani bergerak sendiri, bahwa sebelumnya Fani juga sempat macet, Fani lagi bergerak, memanfaatkan nama orang, bergerak lagi dan lagi. Apakah nanti hanya Fani saja yang bakal kita tersangka atau tidak ada yang lain? Yang kedua, ya lama karena nunggu jasa lama, semua sama. Yang kedua Pak Kapolres, ini informasi kami terima di sini juga. Kita informasi juga tengah melakukan penyelidikan untuk pelaku prestasi lain yang namanya beda dan protokolnya juga beda atas Ispan Polda. Apakah memang ini juga dan kita tangani atau seperti apa? Mungkin itu aja dulu Pak. Karena yang dari tadi bersaing tanya ini sebelah. Tadi saya rasa yang pertama itu sudah saya jawab Pak. Dan yang kedua pun tadi disampaikan, ya kita memang sekali lagi ada menangani perkara, tetapi nanti saya akan expose. Ya, kalau sudah duduk semua, sudah jelas, baru kita expose. Kalau sekarang mungkin saya belum bisa menyampaikan kepada rekan-rekan, karena Pak Kasar Reskrim rencana mau ke Pekanbaru, mau gelar dulu di Polda, ya nanti gelar di Polda baru kita expose. Ditahan dia. Ya? Ditahan dia. Ya, nanti kasih jawab. Nonton berteman enggak korbannya ini kan? Kan korban ini kan juga di masyarakat itu. Ini apa nih? Nanti terkait dengan perkara yang ditanyakan itu kemungkinan insya Allah ya hari Senin atau Selasa kita expose. Setelah Pak Kasar Reskrim kembali dulu dari Polda Pekanbaru. Ya? Ada lagi? Komandan foto dengan jalan. Ada satu lagi. Kawan-kawan itu Gimana tadi? Kawan-kawan sering ya, kendaraan udah pada mati di sini.
Tadi stop baru nanti sampaikan stop. Mati sih semua. Kami udah dulu lagi. Nanti saya koreksi di selanjutnya. Program itu ada nggak? Ini memang baru-baru dan dia kalau udah ada kan mati duluan itu. Nah, ya kalau tidak ada, mungkin untuk press release saya kira cukup. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir. Ya tolong buat beritanya yang positif saja. Yang kita ini ya prestasi lah, ya pengungkapan dengan korban yang cukup ya, fantastis lah, ya korbannya 24.000 ya. Oke, begitu saja dari saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang muat sama dia. Enggak pakai baju malah. Baju tahanan enggak ada. HP mundur. Kawan-kawan ini tak mampu mengirim ini. Baca Pak ngirim anda aja mewakili. Pak kemarin pegang BB enggak? Tunjuk BB-nya. Iya. Hah? Kopit, sorry. Astagfirullah. Itu jelas laki-laki perempuan. Iya perempuan tuh. Panik mana namanya? Pikir laki-laki itu. Iya tadi. Mau Pegang BB ya Pak? Apa ya?